Salam jumpa teman-teman. Kali ini saya akan memperkenalkan awal sejarah mula-mula saya menyukai kartu tarot dan mulai belajar membaca kartu tarot. Berawal dari sekitar umur 7, ada saudara datang dari Surabaya dan dia membawa kartu tarot. Terus mereka mulai meramal. Waktu itu saya umur 7 tahun. Jadi kakak-kakak saya mulai meramal apa kehidupan cintanya, kehidupan masa depannya. Nah, kartu tarot seperti ini. Nah, terus kelanjutannya, karena dia pulang dan saya pengen belajar, akhirnya saya dikasihlah kartu remi. Dan ternyata kartu tarot hampir mirip kartu remi, terutama yang arkana minor. Jadi kartu tarot sendiri ada arkana mayor dan arkana minor, sedangkan kartu remi itu ada di hanya arkana minor saja. Jadi ada es, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ada page. Kalau di kartu remi tidak ada edge, tidak ada page maksudnya. Nah, yang ada knight itu jack, queen yang sama ya. Terus king. Jadi hampir sama, cuman berbeda di page atau halaman. Ini di kartu tarot ada page, sedangkan untuk di kartu remi tidak ada page. Langsung dari 10 langsung ke jack, queen, king. Dan di kartu tarot juga terdiri dari 4 macam, yaitu cup, terus sword, ini kartu sword, terus pentacle atau koin, nomor 3 ya, terus wands, jadi 4. Sedangkan di remi sendiri ada 4 juga, yaitu heart, scope, diamond, clapper. Jadi hampir mirip teman-teman, hanya kalau di kartu remi tidak ada kartu mayornya, sedangkan untuk di kartu tarot ada arkana mayor, ada arkana minor. Kalau arkana mayor ini lebih ke jalan takdir atau yang sudah tidak bisa diubah dengan kita atau hal-hal besar. Sedangkan untuk kartu minor sendiri itu adalah hal-hal kecil, hal-hal detail yang bisa nanti kita tanyakan untuk dibacakan apa sebenarnya yang bakal terjadi atau apa yang dulu sudah pernah terjadi. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 macam juga seperti kartu remi. Dan dalam 4 elemen sendiri itu kalau kita seperti kita ketahui ya, kan ada 4 elemen dalam kehidupan, yaitu air dilambangkan dengan cup, udara dilambangkan dengan sword, sedangkan tanah dilambangkan dengan pentacle atau istilahnya harta, bersifat kebendaan. Sedangkan untuk api dilambangkan dengan wand. Nah, inilah
seperti inilah arkana mayor, arkana minor. Ada 4, dibagi 4 macam, seperti kartu remi yang dibagi 4, yaitu heart, scope, diamond, kelaper. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya saya mulai belajar untuk membaca atau meramalkan dengan kartu remi. Dan ternyata banyak yang suka. Sampai suatu saat saya berhenti untuk melakukan meramal setelah saya menginjak SMA. Di situ saya sudah lebih fanatik dengan agama, sehingga saya meninggalkan semua ramalan-ramalan dan kartu remi dan sebagainya. Sampai suatu saat, udah berselang lama sekali saya nggak pegang kartu remi dan nggak percayalah untuk ramal-meramal itu. Akhirnya bertemulah saya dengan seorang yang baru pulang dari studi di Jerman. Nah, seorang profesor. Akhirnya dia mengeluarkan kartu tarot. Karena untuk menghormatinya atau sekedar untuk saling mengenal, karena kami sama-sama tamu di suatu tempat, maka saya iseng-iseng untuk Pak D, saya memanggilnya Pak D. Pak D, tolong dong bacain saya, gitu. Tolong dong ramal saya, begitu. Akhirnya diramalah saya menggunakan kartu tarotnya Pak D itu. Dan ya apa yang terjadi? 90% cocok dan 90% terjadi. Dan lalu Pak D bilang, Pak D kenapa bisa begini? Pak D kenapa bisa sakti, bisa meramal saya seperti ini dan cocok? Lalu Pak D bilang, salah, kartu tarot itu bukan ramalan. Kartu tarot itu semacam primbon. Kalau di Jawa ada primbon, neptu, atau ya kalau hari pasaran ya pon paing kliwon legi, itulah seperti itu yang ada artinya sendiri-sendiri. Begitu juga kartu tarot, ada arti-artinya tersendiri. Dan ini bukan ramalan, ini semacam primbon yang bisa dibaca, dibuka sekehendak hati pembaca. Dan saat itulah saya baru mengerti bahwa tarot itu bukan meramal, tapi kita semacam membaca apa yang bakal terjadi di kehidupan yang akan datang, atau membaca apa yang terjadi kemarin. Sebenarnya apa yang terjadi waktu kita nggak mengetahui atau kita tidak di suatu tempat itu. Ya, berbeda dengan bacaan yang umum. Bacaan yang umum kalau ini Budi, ini Bapak Budi, seperti waktu kita belajar di SD itu, bahwa itu adalah bacaan yang hakiki, yang sudah pasti. Ini Budi, ya dibaca ini Budi. Berbeda dengan kartu tarot, bacaannya bisa bermacam-macam karena tergantung energi yang mau dibacakan atau yang mau dibaca. Nah, energi itulah yang dimasukkan ke dalam kartu tarot ini, dan dia akan menunjukkan bacaan-bacaan yang terlampir atau tertera di gambar yang nantinya kita buka. Jadi begitu. Apakah ada yang salah dalam membaca ini? Sebetulnya tidak ada yang salah dalam hal membaca kartu tarot. Cuman tergantung yang membaca dengan kesesuaian yang terjadi pada yang mau dibaca, sehingga ketepatannya itu mendekati 90%. Itu juga didukung dengan skill pembaca itu sendiri. Pembaca memang harus belajar. Jadi tarot bukan tiba-tiba datang terus kita bisa meramal, tidak. Tapi memang kita harus belajar untuk membacanya. Membaca tanda-tanda alam yang diberikan kepada kita. Dan saya bisa menemukan bahwa energi-energi yang saya dapat itu, bahwa saya bisa membaca itu lebih bagus sekali dari energi matahari. Ya, dengan itulah saya hanya mau membaca atau mau membaca untuk yang lebih pasti itu di pukul 8 sampai pukul 17.
Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore baru itu saya mau untuk membaca. Nah, begitulah teman-teman awal dari perkenalan saya dengan kartu tarot. Dan sekali lagi bahwa tarot bukan ramalan. Tarot adalah bacaan. Kita bisa membaca apa saja yang kita ingin ketahui, baik itu past, present, atau future. Jadi masa lalu yang kita belum ketahui dulu, kita bisa mengorek apa yang terjadi. Terus yang sekarang terjadi, apa yang terjadi dan bagaimana kita menyikapinya. Ataupun present yang akan datang, bagaimana kita mau melangkah supaya kita tidak terlalu, kalaupun memang takdir ada. Jadi kartu takdir, kartu-kartu arkana mayor itu akan terjadi, tapi kita bisa menyikapinya dengan baik. Kalaupun itu kejadian takdirnya buruk, kita bisa memperkecil keburukannya dan kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya, bahwa itu memang sudah kartu takdir yang harus terjadi dari bacaan itu atau dari perjalanan di masa depan kita. Kalaupun itu baik, kita bisa memuluskan jalan itu yang lebih baik atau lebih cepat kejadian baik itu terjadi dengan bacaan-bacaan lebih detail dari arkana minor. Dan itulah kita harus bijaksana menyikapinya, bahwa sering bahwa kita meminta untuk dibacakan kartu tarot, dan kalau kita tidak ketemu dengan orang yang tepat, kita bisa down karena orang itu membacakan kartu tarot dengan apa adanya. Padahal untuk seorang pembaca yang baik, pembaca kartu tarot yang baik, kita harus pandang beberapa aspek, termasuk aspek psikologisnya dari orang-orang tersebut. Kalau yang dibaca itu lagi down banget, kita bisa mengatur kata-kata yang baik buat dia. Bukan berarti kita menyembunyikan arti bacaan, tapi kita bisa perhalus. Dan bagaimana, terutama intinya dari saya adalah membaca untuk mencari solusi yang terbaik buat yang mau dibaca, buat mereka, buat Anda yang mau dibaca. Apa yang bakal terjadi, kita carikan solusinya dari bacaan-bacaan kartu tarot ini, sehingga kalau mereka lagi down, mereka bisa bangkit dan hidup kembali. Kalau mereka lagi jaya, mereka pun tidak lupa dan tak kabur dengan apa yang bakal didapat. Nah, begitulah sekilas untuk introduction, pengenalan saya dengan kartu tarot. Di konten-konten berikutnya, video-video berikutnya, saya akan berusaha atau menceritakan atau kita belajar bersama dengan tentang apa itu kartu tarot, tentang apa itu arkana mayor, tentang apa itu arkana minor, kenapa harus 4, kenapa tidak 5, seperti kalau di perhitungan-perhitungan Cina kan ada air, udara, tanah, api, dan logam. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ada berapa? 5 unsur sebenarnya di dunia ini. Jadi air, udara, tanah, api. Nah, begitulah kemuliaan logam terdapat di arkana mayor. Nah, baik, sekian dari saya, dari pengenalan kartu tarot. Yang terakhir saya ucapkan, kartu tarot bukanlah suatu ramalan, tapi bacaan dari halaman-halaman yang akan terjadi selanjutnya, semacam primbon yang bisa dibuka dan bisa dibaca dengan energi dari yang Anda berikan kepada kartu tarot yang saya serap dan masukkan ke tarot ini, sewaktu Anda meminta apapun yang ingin Anda minta dibacakan. Nah, terima kasih para
teman, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Ikutin terus bila Anda ingin belajar kartu tarot dan kita sama-sama belajar, dan bisa Anda menanyakan apa tentang yang hal ini yang sering belakangan terjadi adalah harta, tahta, Renata. Dalam hal ini saya membagi Renata biasanya adalah harta. Harta itu adalah rezeki yang bakal kita dapat. Tahta itu adalah karir, kalau kita di pekerjaan, karir kita seperti apa, atau usaha kita semaju apa di kelak di kemudian hari. Dan Renata sendiri saya artikan dengan kesehatan atau cinta. Tapi saya lebih cenderung ke arah cinta deh, karena kita lihat kalau harta tahta wanita karena kayaknya terlalu sempit, jadi harta tahta Renata saya ambil dari yang beberapa belakangan ini lagi viral, Chef Renata, yaitu seorang perempuan yang cantik tapi dia maskulin dan perpaduannya adalah seksi. Ya, begitulah harta tahta Renata akan terus menghiasi konten-konten berikutnya. Terima kasih. Salam.